Lalu apa indikasi siniar atau podcast Abraham Samad mencemari nama baik ataupun fitnah terhadap Joko Widodo? Dan apakah pemeriksaan Samad dalam kasus ijazah Jokowi kali ini berpotensi membungkam suara kritis publik? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini ahli hukum tata negara Refli Harun, juga bergabung bersama kami Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan, dan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat sore semuanya dengan Tifal di studio. Apa kabar? Selamat sore Mas Selamat Tifal, sore, selamat sore Mas para Tifal. pendengar. Terima kasih semua Selamat sudah bergabung sore bersama kami semuanya. kali ini. Dianggap ini syarat muatan lain selain di luar hukum. Sehingga menurut Anda Mas Ade, apa yang salah sebetulnya dengan podcastnya Bang Samad ini sehingga harus diperiksa terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini? Oke, terima kasih Mas dari Kompas News ya. Jadi kalau terkait laporan Pak Insinyur Joko Widodo kan kemarin itu, beliau melaporkan peristiwa. Kemudian peristiwa ini menjadi menjadi pemeriksaan terhadap beberapa yang diduga ya ikut dan turut melakukan tindak pidana pencemaran tersebut. Artinya gini Mas Tifan, bahwa kemudian dipanggilnya Bang Abraham, saya rasa itu normatif hukum. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Ini kan polisi memeriksa dengan adanya bukti yang telah dipelajari, kemudian diperiksa bahwa ada dugaan di situ. Ya kita tidak bisa menghindari itu. Apa kata-kata yang salah dari podcast itu sehingga ada muatan potensi bahwa ada pencemaran nama baik di situ menurut Anda Bang Ade? Jadi gini, podcast ini kan berbeda dengan pemberitaan nih Bang Tifal ya. Kalau di podcast itu, kalau kata-katanya saya tidak melihat alat buktinya secara menyeluruh yang mana menjadi satu ujaran kebencian atau fitnah atau pencemaran. Tetapi yang saya tahu bahwa podcast YouTube terus kemudian ada video juga yang dimana ada beberapa kelompok orang ya, dan di situ juga Bang Abraham sempat berorasi dan lain sebagainya. Nah yang saya lihat sih itu, kemudian podcastnya juga ada, tapi saya nggak terlalu membuka secara, karena itu kan merusak pemeriksaan kalau saya sampaikan di sini bahwa oh ini loh yang menjadi fitnah dan pencemarannya gitu loh. Tapi kan banyak podcast juga yang mengeluarkan opini masing-masing sehingga dianggap oleh Bang Abraham ini membungkam demokrasi. Jadi gini, demokrasi itu sah-sah saja Bang Tifal, tak sepanjang demokrasi itu ya tidak mencemarkan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita berbicara demokrasi, Pak Insinyur Joko Widodo ini kan korban dari ujaran kebencian, korban dari fitnah, korban dari tindakan-tindakan di mana beliau dilecehkan betul. Kalau menurut saya beliau dilecehkan betul. Okay. Artinya ya kalau memang mau berdemokrasi tapi jangan juga melakukan yang diduga tindak pidana, yaitu penyampaian pendapat itu tidak tendensius dan menjustifikasi orang. Gitu. Tidak tendensius, tidak menjustifikasi. Nah, Anda, Bung Refli, yang juga punya podcast di sini, dengan adanya kasus semacam ini, Bang Abraham Samad dilaporkan sebagai saksi terlapor, diperiksa hari ini, ngerasa was-was nggak nih? Iya, ini secara umum ya. Saya selalu mengatakan ya, negara yang masih memproses orang yang berpendapat itu demokrasinya pasti sontoloyo gitu ya. Jadi ini bukan soal Abraham Samad atau tidak, tapi bagaimana kita memelihara demokrasi dan konstitusi kita. Itu yang paling penting sesungguhnya. Jadi saya membayangkan ya ketika reformasi kemarin, kita bicara mengenai bagaimana kita demokrasi ditegakkan, konstitusi ditegakkan, karena kita hidup dalam negara otoritarian orde baru begitu. Tapi ternyata setelah berapa tahun kejadian seperti ini terjadi lagi. Begini, kalau kita bicara mengenai hak-hak perlindungan seseorang gitu, tentu orang punya hak untuk kemudian misalnya kalau dia merasa dicemarkan dia mengadu, tetapi harus jelas dia dicemarkan pada bagian mana dan kemudian siapa yang diadukannya.
yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah orkestrasi sebuah kekuasaan. Karena kalau ditanyakan pada Jokowi, dia hanya mengatakan saya hanya mengadukan sebuah fenomena. Loh, kok bisa ya diadukan sebuah fenomena? Tidak jelas siapa yang dia laporkan, lalu kemudian apa locus delictinya, apa tempus delictinya dan lain sebagainya. Sehingga unsur Sehingga- fitnah menurut Anda masih ada tidak di situ? Iya, kalau seandainya misalnya dia merasa fitnah atau misalnya pencemaran nama baik, itu kan soal-soal yang terkait dengan delik aduan. Silakan saja dia. Yang jelas harus jelas apa peristiwanya, di mana dia tahu bahwa dia dia difitnah, lalu siapa yang mau dia laporkan dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak jelas. Oke. Ketika ditanyakan pada Jokowi, dia bilang bukan saya yang melaporkan 12 orang itu. Itu satu. Yang kedua, ya. Kasus ini adalah gabungan dari pengaduan Jokowi sebagai sebuah delik aduan dan delik umum yang dilaporkan Ade Darmawan dan lain-lain. Jadi ada 5 laporan digabung jadi satu. Oke. Padahal kalau kita mau bicara penegakan hukum, kalau memang ini delik aduan, ya sudah dipisahkan dulu. Delik aduan diproses dan kemudian dihargai hak Jokowi untuk mengadukan siapapun. Baik. Tapi jangan kemudian digabung seolah-olah di-entertain yang diadukan sebuah fenomena, tiba-tiba dicarilah siapa yang kira-kira bisa dilaporkan, ditersangkakan. Ini yang menurut saya menjadi tidak jelas. Kalau begitu, Pak Susno, kalau menurut kacamata Anda membaca kasus ini, apakah siniar atau podcast itu bisa dijadikan bahan untuk penelusuran dugaan fitnah terhadap seseorang? Baik, saya akan netral ya. Saya meninjau dari segi penyelidikan dan penyidikan ya. Kasus ini adalah yang ditangani Polda Metro Jaya adalah pencemaran nama baik dan ITE ditambah dengan kasus-kasus lain yang digabungkan dari Polres, Polsek dan sebagainya. Iya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum, jadi tidak bagus ini. Kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya, ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Nadine Repli tadi, dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar, tidak boleh diwakilkan, yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar, kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Jadi bukan polisi yang mencari. Nah kalau polisi mencari nanti penyidik mencari nanti dikira penyidik ini keberpihakan, itu nggak bagus gitu ya. Nah yang kedua tentang podcast. Podcast ya beda, yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu? Ya nggak ada, nulum delictum nulla pona sine via liga punali, nggak ada aturannya, ya nggak bisa dihukum dong. Oke. Sehingga pertanyaan barunya muncul begini, Bung Ade, karena tadi Pak Todung juga menyampaikan ada niat nih jangan-jangan di balik urusan hukum ada maksud politik di balik ini, upaya untuk membungkam pendapat orang lain dalam sebuah siniar atau dalam sebuah podcast. Benarkah arahnya begitu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Kata Bang Todung di Mapolda, Mas Ade, hukum saat ini sudah dijadikan sebagai senjata, bahkan ada tudingan politis di balik kasus ini. Memang arahnya mau ke sana? Kalau saya melihat ini normatif hukum ya. Artinya begini, Bapak Insinyur Joko Widodo itu kan memiliki hak yang sama dengan warga negara lain, warga negara yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia. Intinya apa yang dilaporkan peristiwa tersebut, kemudian ditemukan bukti-bukti pada perjalanannya dan memanggil beberapa orang terlapor, dianggap terlapor ya, karena gini, saya perlu jelaskan dulu sedikit ya, bahwa ada 2 laporan itu yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Laporan
4 menjadi 1 kemarin ya. Oke. 4 menjadi 1, itu 160, 28 ayat 2, ITE ya. Nah, terus kemudian ada laporan pencemaran 310, 311, 32, 45A. Itu dari Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri ya yang melaporkan. Jadi kalau terkait pemanggilan dan pelaporan ini normatif hukum kok. Tidak ada sama sekali tendensi politik. Yang mempolitisasi bisa saja orang-orang yang dipanggil dengan mengajak semua unsur beramai-ramai untuk mengatakan bahwa terjadi pembungkaman demokrasi. Siapa tuh yang dituduh kalau gitu menurut Anda? Sah-sah saja. Demokrasi sah-sah saja, Mas Iqbal. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata terhadap demokrasi hukum. Artinya kebebasan-kebebasan udah banyak juga. Jadi gini loh, kalau kita bilang bahwa ada perbedaan, tidak ada equal karena dia adalah, mohon maaf, Bang Abraham Samad adalah mantan ketua KPK nih, ya kan, nggak bisa dihukum dong, ada privilege atau apa, kan semuanya sama. Tapi yang hari ini yang ditunjukkan Bang Abraham Samad, ya, saya sangat luar biasa support. Kenapa? Bahwa beliau datang. Gentleman. Nah, jangan juga belum jatuh tempo, ada yang terlapor juga ya, belum jatuh tempo, tapi tidak hadir. Justru menunda karena alasan 17 Agustus. Nah, tetapi apapun itu, saya menganggap Bang Abraham Samad ini memang pendekar hukum dan dia mengerti betul. Dan dia paham betul Bang Abraham ini bahwa Bung Refli, silakan. Kalau dia tidak terlibat. Sudah kami tangkap poin dari situ, Bung Ade. Bung Refli, silakan. Iya, sekali lagi ya, saya mendapatkan beberapa kali surat panggilan tersebut. Dan surat panggilan tersebut itu menggabungkan semua tindak pidana. Jadi laporan dari Pak Jokowi, laporan dari Mas Ade dan lain sebagainya itu digabung jadi satu. Dan kemudian dikatakan Anda dipanggil sebagai saksi ya dalam dugaan tindak pidana bla 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 yang terlapornya 12 orang tersebut. Karena itu makanya saya katakan kalau kita bicara tentang profesionalisme penegakan hukum, ini sebenarnya yang diproses yang mana begitu. Kalau kita bicara mengenai hak Jokowi gitu ya, maka ya kita hargai haknya. Hak dia adalah mengadukan dan merasa dicemarkan nama baiknya. Lalu dia gunakan pasal 310, 311 KUHP dan kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik menggunakan dokumen elektronik. That's all, selesai kan? Harusnya itu kan delik aduan semua. Tapi yang terjadi adalah masuk pasal 160 KUHP, kemudian masuk soal-soal yang terkait dengan penghasutan dan lain sebagainya. Jadi sehingga ada maksud lain di luar hukum menurut Anda di sini. Bahkan pasal 32, pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi dan tidak jelas lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana, materi pencemarannya apa, kemudian materi penghasutannya apa, kok gabung jadi satu seolah-olah polisi ini itu supermarket. Dia cari semua bahan, kira-kira setelah bahannya dikumpulkan tinggal dia tetapkan siapa yang mau dijadikannya tersangka. Bahkan Pak Jokowi sendiri ketika melaporkan kasusnya, dia cuma melaporkan peristiwa. Dia bilang dia tidak melaporkan orang lah. Kok aneh, ada orang yang datang ke polisi, Pak, saya dicemarkan, Pak, saya difitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak tahu, Pak. Nah, tapi di sisi lain, saya mendengar begini, loh, kan aneh. Makanya saya bilang, kalau kita mau memproses laporan pencemaran nama baik dari Pak Jokowi dan kemudian fitnah, silahkan diproses sesuai dengan azas profesionalisme, kemudian mendengarkan semua pihak, melakukan treatment kepada keadilan dan lain sebagainya. Tetapi jangan kesannya kemudian semua diambil tiba-tiba tidak jelas. Bung Ade, mana silakan. yang mau diincar atau enggak begitu. Ya gini, Bang Refli. Jadi kalau saya sih menganalogikan, saya tidak membela ataupun seperti apa tentang penegakan hukum di pihak kepolisian. Jadi polisi itu diberikan kewenangan terhadap negara, ya. Kita ambil contoh analogi, Bang Refli, bahwa kemudian ada pencurian yang terjadi, misalkan kendaraan bermotor, Bang Refli, di depan rumah saya tidak tahu siapa yang ambil, tapi
nyatanya ya peristiwa itu terjadi, ada kehilangan, ada kerugian dari saya gitu loh, sehingga saya merasa wah ini barang saya hilang nih, tapi saya nggak tahu nih pelakunya. Nah ketika saya melaporkan ke polisi, apakah saya harus menyebutkan namanya, misalkan tetangga gua kali, kan nggak bisa begitu Bang Refli. Jadi gini loh, Bro, penyidik diberikan, saya perbaikin sendiri ya. penyidik diberikan, Peristiwa itu berbeda dengan kalau Ya, Anda pasti begitu difitnah atau dicemarkan. nah Kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya. Tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang memfitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Lalu sayup-sayup. Wah, saya mendengarkan suara ya. Ada orang yang memfitnah saya, Oke, atau Timbal. mencemarkan saya. Oke. Kan jelas itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih, silakan Pak Apa Susno, sih, silakan Pak. Ya. Jadi ini bagus sekali ya, ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat. Karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini. Petani kan, kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak Bisa melaporkan. menangkap, tertangkap tangan. Ya. Nah, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Oke. Nah, siapa tahu, dan laporan itu harus lengkap gitu, karena ini delik aduan, kapan, di mana, bunyi pencemarannya kayak apa, kemudian dia mengumpulkan alat-alat bukti itu untuk dinilai oleh Polri. Jadi bukan jangan sampai nanti penyidik Polri mencari, wah ini podcast yang ini mencemarkan, ada lagi podcast yang ini mencemarkan, oh ini ada percakapan di WA Group ini mencemarkan, itu nggak boleh. Jadi bedanya delik aduan sama bukan delik aduannya. Oke, sehingga singkat saja Pak, kalau membaca kasus yang Suginur kan kasus pernah narapidana, kasus pencemaran nama baik Jokowi, akhirnya kan diampuni oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah itu juga akan jadi pertimbangan penyidik untuk meneruskan atau tidak kasus ini? Itu bagus sekali, karena apa? Objeknya adalah ijazah palsu. Nah, buktikan dulu si objek itu palsu nggak ijazah ini. Nah, kalau ijazahnya betul-betul palsu, ya bukan cemarkan nama baik, namanya membuat berita bahwa ijazah itu palsu gitu. Tapi kalau ijazahnya asli dikatakan palsu, ya baru itu mencemarkan nama baik. Oke, sudah kami tangkap poin dari situ. Pak Susno, Bang Ade, Bung Refli, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Ya, makasih. Laporan mancanegara hadir sebentar lagi.